Assalamualaikum teman-teman solih dan solihah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dan bahagia. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Kak Evi dalam pelajaran Sirah. Pembahasannya seputar hijrahnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Namun, agar kegiatannya semakin diberkahi, kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, Kak Evi mau bertanya ke teman-teman. Kalian siap atau tidak meninggalkan rumah kalian, meninggalkan teman-teman kalian, meninggalkan kampung halaman kalian hanya untuk beribadah kepada Allah dengan tenang? Mau atau tidak? Berat ya, berat sekali teman-teman. Tapi kalau teman-teman memilih mau, kira-kira bagaimana perasaan kalian? Dan apa saja yang harus teman-teman siapkan? Teman-teman solih dan solihah, di zaman Nabi ada sekelompok orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Tetapi mereka tidak bisa beribadah kepada Allah dengan tenang di Mekah karena mereka diejek, mereka dihina, mereka dibunuh, mereka juga kehilangan harta. Nah, Allah memerintahkan mereka untuk berhijrah, pindah dari kota Mekah menuju kota yang lain. Agar apa? Agar aman dan bisa khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah yang disebut dengan para sahabat yang memiliki kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Lantas, seperti apakah perjalanan hijrahnya para sahabat Nabi Muhammad SAW? Ini dia kisahnya. Tanpa membuang waktu lagi, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya menyusul kaum Ansor ke Yastrib. Dengan sangat cerdik, beliau memerintahkan kaum muslimin hijrah dengan berpencar-pencar dan diam-diam agar tidak menimbulkan kepanikan Quraisy. Mulailah mereka berhijrah sendiri-sendiri dalam kelompok-kelompok kecil. Ketika orang Quraisy mereka mulai panik, tahan mereka yang mencoba mengungsi itu, kurung orang yang mencoba pergi. Perintah seorang pemimpin dari kaum Quraisy. Mengapa tidak kita bunuh saja? Seru yang lain. Apa kamu sudah tidak waras? Kalau kita bunuh, kabilahnya akan menuntut balas. Quraisy akan dipecah dalam perang saudara. Itu sudah pasti akan menguntungkan Muhammad. Tidak akan ada yang dibunuh. Bujuk saja supaya mereka kembali kepada sesembahan lama. Iming-imingi dengan harta kalau perlu. Jika tidak mau juga, siksa dengan keras. Demikian keras orang Quraisy bertindak. Sampai-sampai ada istri yang dipisahkan dari suaminya. Kalau istrinya orang Quraisy, ia tidak boleh ikut suaminya hijrah. Jika tidak menurut, wanita itu akan mereka kurung. Nah, semua itu rela dijalani kaum muslimin. Mereka rela berpisah dari keluarga, bahkan meninggalkan semua harta untuk berhijrah demi kebebasan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Akhirnya berangkatlah kaum muslimin secara berangsur-angsur. Yang tinggal di Mekah saat itu hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Ali bin Abu Thalib, Hamzah, Umar bin Khattab, dan beberapa orang yang tidak menemukan cara untuk meloloskan diri. Ketika Abu Bakar meminta izin untuk berhijrah, Rasulullah menjawab, "Jangan tergesa-gesa. Mungkin saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku berhijrah dengan disertai seorang kawan." Akhirnya Hamzah pun berangkat bersama beberapa orang. Namun beda dengan saudara-saudara muslimnya yang berangkat dengan sembunyi-sembunyi. Hamzah bin Abdul Muthalib berangkat terang-terangan sambil menyandang pedang. Sorot matanya seolah-olah berkata, "Siapapun yang berani mencegahku pergi akan menghadapi tebasan pedang." Melihat sorot mata itu, tidak seorang pun dari orang-orang Quraisy yang berani bertanya-tanya kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah itu Umar bin Khattab pun menyusul. Ia pergi bersama beberapa orang lemah dan miskin yang tidak mungkin dibiarkan pergi jika tidak dikawal pelindung yang disegani Quraisy. Sambil menyandang pedang, meletakkan busurnya di pinggang, Umar bin Khattab pergi melewati Ka'bah. Tangannya menggenggam anak-anak panah. Di hadapan para pembesar Quraisy yang sedang duduk-duduk di situ, ia berkata lantang, "Siapa di antara kalian yang ingin ibunya merasakan kematian anaknya, yang ingin anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda? Temuilah aku di belakang lembah ini." Namun tidak seorang pun beranjak memenuhi tantangan itu. Melihat tantangannya tidak terjawab, Umar bin Khattab melompat ke atas kuda dan pergi memimpin rombongan hijrah. Kepergiannya diikuti tatapan-tatapan penuh rasa takut sekaligus benci orang-orang yang memusuhi Islam. Kini tinggallah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, dan Ali bin Abu Thalib yang belum berhijrah. Melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kini sendirian, para pemuka Quraisy pun segera merencanakan sesuatu yang jahat untuk mencelakakan beliau. Teman-teman solih dan solihah, setelah tadi kita menyimak pembahasan sirah berkaitan dengan hijrahnya para sahabat Nabi, kita bisa ambil pelajaran, kita bisa ambil hikmahnya. Yang pertama, para sahabat rela meninggalkan semuanya hanya untuk mendapatkan ketenangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengajarkan kepada kita, teman-teman, di Indonesia kita aman, di Indonesia kita merdeka. Maka sudah seharusnya kita semakin maksimal beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita pun harus belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa membuat rencana yang baik. Seperti tadi, Rasul memerintahkan hijrah dengan diam-diam. Agar apa? Agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang ketiga, Umar dan Hamzah hijrahnya terang-terangan. Ini mengajarkan kepada kita agar kita harus seperti Umar dan Hamzah yang berani dan jangan takut untuk menegakkan kebenaran. Dan yang keempat, kita harus saling tolong-menolong. Seperti Umar bin Khattab saat hijrahnya, dia melindungi orang-orang yang lemah. Dan terakhir, kita pun harus belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum
ada perintah dari Allah, Rasul tidak hijrah terlebih dahulu. Artinya apa? Kita harus selalu percaya dan berserah diri kepada Allah dalam setiap langkah hidup kita. Mudah-mudahan setelah menyimak materi Syirah hari ini, kalian atau kita semua semakin cinta kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada para sahabatnya. Terakhir, jangan lupa kerjakan beberapa soal yang terdapat pada rangkuman Syirah. Insya Allah saat Sapa Siang KFV akan cek semua pekerjaan teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah belajar hari ini, sudah semangat, sudah bekerja sama. Insya Allah kita bertemu di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.